Nah, di sini ada tombol yang teman-teman ternyata ini bisa diubah ya. Kalian bisa mengubah. Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B yang sekarang ini sudah mendapatkan pemanggilan peserta PPG dalam jabatan 2024. Bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimanakah cara ceknya, kemudian ciri-ciri yang dipanggil PPG dan ciri-ciri yang tidak dipanggil PPG seperti apa, silahkan simak video sebelumnya ya. Ketika teman-teman di sini sudah terpanggil PPG, maka lanjutnya kita akan melakukan tindakan berikutnya, yaitu kita melakukan konfirmasi kesesuaian. Di sini adalah untuk sertifikasi pendidik, konfirmasi kesesuaian, pastikan untuk data kita ini sudah sesuai ya. Di sini ada dua tombol yang nanti akan menjadi opsi bagi kita. Apakah data sudah sesuai ataukah data tidak sesuai? Tentunya hal penting juga yang perlu kita cermati terkait tentang jenjang kita, kemudian mata pelajaran ini kodenya berapa, dan juga bidang studi kita ini kira-kira seperti apa. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kita akan bedah arti kode mata pelajaran dan juga bidang studi PPG Daljab 2024 ketika teman-teman melakukan konfirmasi kesesuaian data sertifikasi pendidik. Nah, tentunya teman-teman nanti harus mencermati data sertifikasi pendidiknya masing-masing ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, pada video sebelumnya di sini ada banyak sekali pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Yang mana di sini kita rangkum, yaitu untuk video ini menjawab khusus terkait tentang bidang studi PPG dan juga pengkodean untuk bidang studi PPG. Dikarenakan bidang studi tentunya ini nanti akan menjadi bagian penting untuk serdik yang nanti kita dapatkan itu kira-kira mapel apa dan linear untuk mengajar apa, serta penentu untuk nanti bisa pencairan tunjangan sertifikasi guru teman-teman. Seperti yang kita ketahui, ketika teman-teman melakukan pengecekan cek menggunakan NIK, yaitu untuk kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2024, ketika kita klik lanjutkan, maka kita akan diarahkan menuju ke tampilan seperti ini. Ketika teman-teman sudah dinyatakan dipanggil PPG dalam jabatan 2024, kita akan ada tampilan Anda bisa akses sertifikasi pendidik dengan email ini ya. Kita tentunya bisa login dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, selanjutnya hal penting yang perlu kita lakukan ketika kita sudah terpanggil seperti ini, maka kita lanjutkan login. Nah, ini tutorialnya sudah saya berikan di kartu video ini, silahkan teman-teman nanti bisa dicek. Nah, pada bagian ini di sini akan ada dua yaitu opsi ya, yaitu kita akan memastikan untuk data kita ini apakah sudah sesuai ataukah belum. Tentunya ini merupakan hal penting bagi teman-teman yang mungkin masih bingung dan juga bertanya di kolom komentar terkait tentang pengkodean ya. Nah, pastikan di sini pastikan data Anda ini sudah sesuai ya. Ini kalian bisa, jika nggak sesuai ini bisa klik tidak sesuai. Ini ada opsi jika data-data seluruhnya di sini sudah sesuai, kita klik data sudah sesuai. Maka kita akan diarahkan menuju ke LMS PPG Daljab 2024. Nah, di sini dipastikan untuk datanya apakah namanya benar seperti yang tertera di sini. Kemudian untuk NIP-nya, misalkan yang sudah P3K ataupun juga sudah PNS, cek di NIP. Kemudian satuan pendidikannya, ini apakah sudah benar ataukah enggak. Ini adalah ada SD, TK, kemudian SMP, SMA, SMK gitu kan. Kemudian jenjangnya jenjang apa. Kemudian mata pelajarannya mata pelajaran apa. Apakah 027, 031 atau apa. Kemudian bidang studinya ini apa. Nah, kemudian untuk NPSN-nya apakah sudah benar. Kalau misalkan sudah, tentunya sebelum kita ini klik iya data sesuai, kita pastikan kembali nih untuk data-data kita teman-teman. Dan terkait tentang hal tersebut, maka di sini kita sudah merangkum, yaitu untuk pengkodean mata pelajaran dengan bidang studi PPG ya. Nah, di sini coba teman-teman bisa cek ini antara satuan pendidikan jenjang ini beda ya satu dengan yang lainnya. Jadi untuk satuan pendidikan jenjang TK, untuk TK ini kan guru kelas TK. Untuk guru kelas TK itu kodenya 020. Nah, silakan teman-teman bisa dicek apakah benar kalau misalkan guru TK itu 020. Bagi teman-teman yang di sini guru TK ijazahnya ya PGTK misalkan, maka dicek yaitu 020. Kemudian untuk SD, ini guru kelas SD ya. Guru kelas SD, sertifikasi guru kelas SD inilah 027.
Jadi kalau misalkan di sini saya itu adalah ijazahnya itu pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian saya jenjangnya di jenjang SD. Kemudian saya mata pelajaran kode ini adalah di sini bidang studi PPG ini 027 ya. Nah ini 027. Untuk SLB ini adalah untuk guru SLB itu 800 teman-teman. Kemudian untuk SD, SMP, SMA, SMK ini sama ya. Ini adalah untuk guru agama Islam. Ini adalah 127. Kemudian untuk guru agama Katolik ini 130. Kemudian guru agama Kristen ini adalah untuk 134 ya. Guru agama Hindu 137, kemudian guru agama Buddha 140. Kemudian untuk guru agama Konghucu ini 143. Untuk seni budaya untuk SD, SMP, SMA, SMK seni budaya ini adalah 217. Kemudian Penjaskes atau PCOK ya, ini adalah 220. Kemudian untuk bahasa Inggris SD, SMP, SMA, SMK ini adalah 157. Kemudian untuk PKN ini adalah 154. Kemudian matematika ini adalah 180. Kemudian untuk bahasa Indonesia ini adalah 156. Kemudian TIK ini 224. Keterampilan ini adalah 227 ya. Ini adalah untuk SMP dan SMA ini adalah keterampilan. Kemudian untuk SMP, SMA, SMK ini IPA itu 097. Kemudian IPS ini adalah 100. Kemudian untuk biologi SMA, SMK ini adalah 190. Kemudian untuk fisikanya ini 184 ya. Kemudian kimia 187, kemudian ekonomi 210, kemudian sosiologi 214, antropologi ini adalah untuk SMA dan juga SMK. Nah ini kemudian untuk antropologi 215, geografi 207, kemudian sejarah 204, bahasa Arab ini 167, bahasa Jerman 160, kemudian bahasa Perancis 164, bahasa Jepang 170, kemudian untuk bahasa Mandarin ini 174. Kemudian KKPI ya, ini untuk SMK ini 330, kemudian kewirausahaan untuk SMK 331. Kemudian bimbingan konseling ini adalah untuk SMP, SMA, SMK ini adalah 810. Untuk SD, SMP, SMA, SMK bahasa daerah atau bahasa Jawa ini adalah 062. Dan SD, SMP, SMA, SMK untuk mulok khusus ini adalah 063 ya. Nah ini adalah untuk kode-kode sertifikat pendidik yang nanti akan teman-teman terima. Nah ini bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya, ini silahkan dicek untuk di bagian pengkodean mata pelajaran. Tentunya di sini nanti berkaitan erat dengan teman-teman yang sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B ketika memilih bidang studi pada profil ya. Nah ini teman-teman bisa cek di bagian profil, maka di sini akan terbaca teman-teman. Jadi kalian itu di sini kita itu dasarnya tuh dari sini, dari biodata diri ini ya. Coba kita klik biodata diri. Jadi bagi teman-teman yang di sini di ajuan data Anda telah disetujui, maka otomatis di sini di bagian bawah ini sudah terbaca ya. Dan ini berdasarkan dari linearitas ijazah dengan bidang studi PPG. Nah ini saya adalah untuk pendidikan guru sekolah dasar ini PGSD. Jadi terbaca di sistem sertifikasi itu adalah dari pendidikan guru sekolah dasar ini. Kemudian bidang studi mengapa 027, dikarenakan linearnya dari S1 untuk PGSD itu linearnya dengan bidang studi PPG yaitu guru kelas SD ya. Ini adalah untuk guru kelas SD teman-teman. Nah di sini ada tombol yang teman-teman ternyata ini bisa diubah ya. Kalian bisa mengubah. Ini baru saja aktif nih. Ini saya cek nih baru. Mungkin berarti di sini memang sudah dibuka nih untuk pendaftaran. Nah kalian bisa mengubah bidang studi PPG ini berada di sini ya. Ini kalian kalau misalkan ingin mengubah berdasarkan dari ijazah yang dimiliki. Nah ini, namun untuk mengganti ijazah sebelumnya sepertinya kok belum aktif ya. Namun untuk mengubah bidang studi ini sudah bisa. Nah ini teman-teman, ini nanti akan kita bahas lagi pada video berikutnya terkait tentang pengubahan bidang studi dan juga linearitas ijazah ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.